Amanda, Arum, Aulia Oirunisa, Feliza, Firas, Ilham, Kaila, Nakita. Berarti udah ada tuh 91 yang bisa menjadi memberikan informasi ke teman-teman di kelas. 92 Andika, Hasya, Jasmine, Jelita, Lubna, Putih, Siti Zaunah. Kemudian 93 Aslam, Azka, Preya, Nadia, Safia, Takia. Kelas 94 Arzeti, Elvira, Mufliha, Emrizki, Revan, Sultan, Siva, Zahra. Kelas 95 Ciara, Payaza, Mutiara, Alia, Alika. Oh, 94 ada Audi, Bilkis, Bunga. 96 itu sudah ada Deva, Faiz, Kaisa, Nasifa, Firas sudah masuk dalamnya. Pokoknya intinya nih tiap kelas sudah ada perwakilannya. Jadi kita tidak akan menunggu teman-teman kamu yang memang tidak ikut dalam Zoom ini. Kita mulai saja ya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku. Mohon maaf mengganggu waktunya di hari Minggu di tanggal 2 April 2023 ini. Sebenarnya Ibu tidak ada kewajiban untuk menjelaskan via Zoom untuk materi ASN kelas 9 ini. Tetapi karena Ibu merasa punya tanggung jawab untuk membahas ini, walaupun sebenarnya Ibu udah nge-share ya di grup PJJ kelas 9, materi-materi kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang akan keluar. Ibu sudah memberitahukan kalian di kelas bahwa untuk tahun ini soal AM kelas 9 itu sama seperti tahun lalu, jumlahnya 50 soal, hanya bentuk soalnya saja berbeda. Untuk tahun ini ada 5 bentuk soal yang harus dibuat oleh Bapak Ibu guru yang membuat soal AM, yaitu pilihan ganda, kemudian benar salah, multiple answer, setuju dan tidak setuju, isian singkat. Jadi Ibu sangat berharap kalian bisa menyimak mengenai pembahasan AM di pagi hari ini. Kita mulai saja, kita bahas. Yang pertama di kelas 7 mengenai sidang BPUPKI. Ibu bertanya kepada kalian semua, BPUPKI itu kepanjangannya apa, Kak? Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Bahasa Jepangnya apa, Kak? Dokuritsu Jumbi nggak sih? Dokuritsu Jumbi Cho Sakai. Dokuritsu Jumbi Cho Sakai. Di mana BPUPKI ini mengadakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama tanggal berapa? Ada yang tahu? Tanggal berapa Kak yang pertama? 29 Mei sampai 1 Juni 45. Sedangkan sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pertanyaan Ibu, sidang pertama membahas mengenai apa, Kak? Anda masih ingat tentang apa? Piagam Jakarta. Membahas tentang dasar negara. Membahas tentang rumusan dasar negara. Sedangkan kalau sidang yang kedua membahas mengenai hukum dasar negara. Jadi nanti kalau ada yang soal di AM besok, sidang pertama tentang BPUPKI membahas tentang apa tadi, Kak? Dasar negara. Dasar negara. Ya, rumusan dasar negara. Kalau sidang kedua membahas tentang apa? Hukum dasar negara. Hukum dasar negara. Ingat-ingat tuh. Kemudian yang kedua adalah tokoh perumus dasar negara. Tadi sidang pertama kan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 45. Membahas mengenai rumusan dasar negara. Ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara. Siapa saja, Kak? Soekarno, Soeharto, Insinyur Soekarno, Insinyur Soeharto, Yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Pada tanggal berapa dia mengusulkan? Tanggal berapa, Kak?
29 Mei 1945. Di tokoh pembebasan negara itu ada 3. Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan pada tanggal 29 Mei 1945. Supomo mengusulkan pada tanggal 31 Mei 1945. Soekarno mengusulkan pada tanggal 1 Juni 1945. Itu ya, Kak. Tuh. Jadi kamu tulis tuh. Yang kamu ingat-ingat. Jadi ada 3 tokoh yang merumuskan, yaitu yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Yang kedua Mr. Supomo 31 Mei 1945. Yang ketiga adalah Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Suara Ibu kedengaran, Kak? Kedengaran, Bu. Oke, sekarang kita lanjut. Yang ketiga adalah norma kesopanan dan norma kesusilaan. Nah, norma itu ada 4. Norma agama, kesusilaan, kesopanan, norma hukum. Ibu mau nanya, kalau norma agama sumber dari mana? Norma agama sumber dari mana, Kak? Jangan. Norma agama sumber dari mana norma agama? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau norma kesopanan bersumber dari mana? Pergaulan hidup di masyarakat. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia. Norma atau lembaga negara. Diingat tuh. Jadi kalau di sini norma kesopanan, norma kesusilaan. Tadi norma kesopanan sumber dari mana norma kesopanan? Pergaulan. Pergaulan hidup di masyarakat. Kalau norma kesusilaan? Hati nurani. Iya, suara hati nurani manusia. Sekarang kita lanjut sumber hukum formal. Sumber hukum itu terbagi menjadi 2. Ada sumber hukum material, ada sumber hukum formal. Tuh, jadi sumber hukum ini pelajaran kelas 7 nih, Kak. Sumber hukum terbagi 2. Ada sumber hukum material, ada sumber hukum formal. Nah, yang ditanyakan di sini adalah sumber hukum formal. Sumber hukum formal itu adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum kan terbagi 2, sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum formal tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Apa saja sumber hukum formal? Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, jurisprudensi. Yang ketiga, traktat. Yang keempat, kebiasaan. Yang kelima, doktrin. Kemudian ingat, sumber hukum formal adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum formal terbagi menjadi 5. Undang-undang, jurisprudensi, traktat, kebiasaan, dan doktrin. Undang-undang apa sih? Undang-undang itu adalah sumber hukum formal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan isinya mengikat secara umum. Nah, ini pelajaran strategis membahas pelajaran kita kelas 8. Undang-undang itu yang membuat siapa, Kak? Undang-undang yang membuat siapa? DPR. Ada yang masih ingat? Yang buat undang-undang siapa, Kak? Presiden sama DPR. Pinter, presiden bersama dengan DPR. Jadi ingat-ingat nih, nanti kalau ada soal, salah satu lembaga negara yang bekerja sama dengan presiden untuk menjalankan fungsi legislasi membuat undang-undang adalah DPR. Kan gitu. Jadi tadi undang-undang termasuk sumber hukum formal. Kenapa? Karena dikeluarkan oleh pemerintah dan isinya mengikat secara umum. Itu undang-undang. Yang kedua, jurisprudensi. Jurisprudensi itu adalah keputusan hakim terdahulu.
keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar hukum. Yang dijadikan dasar hukum keputusan oleh hakim sekarang mengenai masalah yang sama. Jadi jurisprudensi itu keputusan hakim terdahulu yang dijadikan dasar hukum keputusan oleh hakim pada zaman sekarang ketika masalahnya sama. Jurisprudensi. Kalau traktat adalah perjanjian antar dua negara. Itu traktat. Traktat adalah perjanjian antara dua negara. Kalau kebiasaan, perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang. Namanya kebiasaan. Perbuatan manusia yang dilakukan secara berulang-ulang dalam hal yang sama. Kalau doktrin adalah pendapat sarjana hukum yang dijadikan sumber hukum. Jadi kalau doktrin pendapat sarjana hukum yang dijadikan sumber hukum. Nah, coba Ibu mau tahu. Undang-undang, pengertian undang-undang itu apakah undang-undang? Undang-undang apa, Kak? Ayo, tadi Ibu udah dikatakan. Yang dikeluarkan pemerintah dan isinya mengikat secara umum. Pintar. Jurisprudensi. Kalau jurisprudensi apa? Keputusan hakim terdahulu yang dijadikan oleh hakim sekarang. Iya, keputusan hakim terdahulu dijadikan dasar hukum oleh hakim yang sekarang jika masalahnya sama. Kalau traktat apa traktat? Perjanjian antara dua negara. Kebiasaan? Perbuatan manusia berulang-ulang. Iya, kebiasaan perbuatan manusia berulang-ulang dalam hal yang sama. Kalau doktrin? Pendapat sarjana hukum. Pendapat para sarjana hukum yang dijadikan sebagai sumber hukum. Ingat tuh. Jadi apabila ada soal di bawah ini yang tidak termasuk sumber hukum formal misalnya, kamu harus sudah tahu. Karena sumber formal tadi ada 5 tadi tuh. Undang-undang, jurisprudensi, traktat, kebiasaan, dan doktrin. Sekarang kita lanjut adalah konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Nah, konstitusi itu kan hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi kan terbagi 2. Ada tertulis, ada tidak tertulis. Kalau tertulis adalah undang-undang dasar, kalau tidak tertulis adalah konvensi atau pidato kenegaraan. Adat istiadat juga tidak tertulis. Kebiasaan juga tidak tertulis. Jadi yang tertulis itu adalah undang-undang dasar. Yang lain tidak bersuara kecuali Ibu yang sedang menjelaskan ya. Oke, sekarang kita lanjut mengenai sidang PPKI. PPKI itu adalah apa PPKI, Kak? PPKI itu apa? Ada yang tahu PPKI itu apa? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pintar, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di mana PPKI ini dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Jadi kan Jepang memberikan janji nih kepada Indonesia akan diberikan kemerdekaan. Tapi dibuatlah 2 lembaga. Yang pertama adalah BPUPKI, yang kedua PPKI. PPKI dibentuk setelah BPUPKI dibubarkan. Nah, tadi kita bahas. BPUPKI 2 kali sidang. Nah, kalau PPKI 3 kali sidang. Itu. Kalau PPKI itu 3 kali sidang. Sidang yang pertama ada yang tahu tanggal berapa, Kak? 18 Agustus 1945. Pintar. 18 Agustus 1945. Isinya ada berapa, Kak? Hasil PPKI yang pertama hasilnya ada berapa? Ada 3. Nah ya Kak, kita lanjut ya. Suara Ibu kedengeran?
Oke, sekarang lanjut. Tadi kita baru sampai bahas sidang PPKI ya. Nah ya, tadi sidang PPKI itu kan dilaksanakan 3 kali Kak. Sidang yang pertama tanggal 18 Agustus 1945. Sidang yang kedua tanggal 19 Agustus 1945. Sidang ketiga tanggal 22 Agustus 1945. Di tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Kemudian apa saja hasilnya? Nah, sidang yang pertama itu kan hasilnya itu kan ada 3. Yang pertama mengesahkan dan menetapkan UUD NRI tahun 1945, itu sidang yang pertama. Kemudian yang kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, membentuk KNIP yang bertugas membantu presiden dan wakil presiden sebelum MPR terbentuk. Ada 3 tuh hasil PK yang pertama, menetapkan dan mengesahkan UUD NRI tahun 1945. Kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, membentuk KNIP yang bertugas membantu presiden dan wakil presiden sebelum MPR terbentuk. Sekarang kita lanjut sidang PPKI yang kedua, tanggal 19 Agustus 1945. Hasilnya itu hanya ada 2. Yang pertama, pembentukan 12 kementerian dan departemen. Yang kedua, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Jadi 2 tuh hasil PK yang kedua, tanggal 19 Agustus 1945 ada 2 hasilnya. Yang pertama membentuk 12 kementerian dan departemen. Yang kedua membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Kemudian hasil sidang PPKI yang ketiga, tanggal 22 Agustus 1945. Hasilnya ada 3. Yang pertama membentuk Komite Nasional Indonesia. Yang kedua membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang ketiga membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat. Jadi membentuk Komite Nasional Indonesia, kemudian membentuk PNI, Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat. Nah, BKR ini menjadi cikal bakalnya TNI. Ada yang mau tanyakan sampai sidang PPKI? Tidak ada? Bisa dipahami penjelasan Ibu? Bu. Oke. Bu. Ya. Yang habis Komite Nasional Indonesia apa, Bu? Yang sidang PPKI yang ketiga? Iya. Komite Nasional Indonesia. Yang kedua membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga membentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat. Oke, kita lanjut panitia 9. Nah, panitia 9 ini Ibu kan pernah waktu kamu kelas 7 pernah Ibu nyuruh kamu itu hafalan panitia 9 kan? Nah, di sini kamu perlu ingat-ingat panitia 9 termasuk ada 9 orang. Tokohnya. Ada yang masih ingat siapa saja tokohnya, Kak? Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta. Ada yang masih ingat siapa lagi? A.A. Maramis. Pinter. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis. Pinter. Kemudian Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Kai Haji Wahid Hasim, Haji Agus Salim, Abdul Kahar Muzakir, dan Abi Kusno Cokro Sujoso. Jadi ngapalinnya gampang nih Kak. Panitia 9. 1.
si presiden wakil presiden yang pertama, Soekarno, Dr. Andes, Muhammad Hatta. Misternya ada tambah lagi 3, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Amar Ramis. Nah, udah 5. Hajinya ada 2, Haji Agus Salim, Kai Haji Wahid Hasim. Nah, tambah lagi 2, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Sujoso. Tuh. Jadi presiden wakil presiden Soekarno, Muhammad Hatta. Mister ada 3, Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Amar Ramis. Haji ada 2, Haji Agus Salim, Kai Haji Wahid Hasim. Tambah 2 lagi, Abdul Kahar Muzakir dan Abi Kusno Cokro Sujoso. Oke. Kita lanjut ke 8, aspek proklamasi kemerdekaan. Nah, aspek proklamasi kemerdekaan ingat ya, proklamasi kemerdekaan ini merupakan puncak dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi, proklamasi ini puncak merupakan dari persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah proklamasi. Halo, sorry Ibu, kedengeran Kak? Kedengeran, Bu. Kedengaran, Bu. Oh iya, maaf ya, tadi kayak jaringan bermasalah. Aspeknya itu, yang pertama aspek hukum. Jadi aspek proklamasi kemerdekaan itu yang pertama aspek hukum. Yang kedua aspek historis. Aspek hukum, aspek historis. Yang ketiga aspek sosiologis. Yang keempat aspek kultural. Kelima aspek politis. Yang keenam aspek spiritual. Jadi ada 6 aspek proklamasi kemerdekaan. Yang pertama aspek hukum, yang kedua aspek historis, ketiga aspek sosiologis, keempat aspek kultural, kelima aspek politis, yang keenam aspek spiritual. Oke, sekarang kita lanjut Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan negara Indonesia. Dan Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku Sutasoma itu terdapat istilah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Merangwa. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Apa artinya? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua, tiada kebenaran yang mendua. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu artinya itu tuh. Kan Bhinneka Tunggal Ika artinya kan berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, Tanhana dan Mamangwa artinya tiada kebenaran yang mendua. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada soal
Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa? Yaitu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua, tiada kebenaran yang mendua. Nah, sekarang kita lanjut bentuk-bentuk kerjasama. Sebelum kita belajar bentuk kerjasama, Kak, kita belajar dulu gotong royong nih. Jadi gotong royong itu merupakan cara hidup rakyat Indonesia sejak sebelum kemerdekaan dan merupakan salah satu bentuk kerjasama khas Indonesia. Salah satu bentuk gotong royongnya di Indonesia itu yang pertama gotong royong berburu dan mengumpulkan makanan. Kita bahas gotong royong dulu nih, Kak. Bentuk kerjasama yang tadi dulu. Jadi yang pertama gotong royong itu berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, gotong royong bercocok tanam. Yang ketiga, gotong royong membangun rumah. Jadi zaman dahulu kerjasama, gotong royong itu bentuknya berupa yang pertama berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, gotong royong bercocok tanam. Yang ketiga, gotong royong membangun rumah. Kemudian kalau bentuk-bentuk bentuk kerjasama itu yang pertama kerjasama dalam kehidupan sosial politik, yang kedua kerjasama dalam kehidupan ekonomi, yang ketiga kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara, yang keempat kerjasama antar umat beragama. Ingat tuh. Jadi tadi kalau gotong royong pada zaman dahulu bentuknya itu ada 3. Yang pertama gotong royong berburu dan mengumpulkan makanan. Tadi kalau gotong royong. Yang kedua gotong royong bercocok tanam. Yang ketiga gotong royong membangun rumah. Sedangkan bentuk-bentuk kerjasama yang pertama kerjasama dalam kehidupan sosial politik. Yang kedua kerjasama dalam kehidupan ekonomi. Yang ketiga kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara. Kemudian yang keempat adalah kerjasama antar umat beragama. Ya. Sekarang kita belajar suku bangsa. Suku bangsa itu sekelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas kesatuan kebudayaan. Sebenarnya suku bangsa ini di kelas 9 belajar, kelas 7 juga belajar. Nah, di sini tapi di kelas 7 dibahas mengenai tokoh-tokohnya. Tokohnya menurut Hildegard jumlah suku bangsa di Indonesia itu ada 300 suku bangsa. Jadi suku bangsa itu menurut Hildegard itu ada 300 suku bangsa. Nah, jadi suku bangsa sekelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas kesatuan kebudayaan. Dan menurut Hildegard suku bangsa Indonesia itu jumlahnya ada 300 suku bangsa. Kita lanjut mengenai bahan tambang minyak bumi.
Bahan tambang minyak bumi ini merupakan bahan tambang yang tidak materinya lebih kepada wilayah persebaran bahan tambang minyak bumi Indonesia. Yang pertama, wilayahnya itu di Wonokromo, Jawa Timur, Cepu, Jawa Tengah, Balikpapan, Kalimantan, dan Sorong, Papua. Jadi wilayah persebaran bahan tambang minyak bumi adalah yang pertama di Wonokromo, Jawa Timur, Cepu, Jawa Tengah, Balikpapan, Kalimantan, dan Sorong, Papua. Udah? Ada kelas 7 yang mau ditanyakan? Selesai Ibu bahas kelas 7. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sekarang kita lanjut di kelas 8. Hierarki nilai menurut Notonegoro. Hierarki nilai menurut Notonegoro itu ada 3. Nilai material, nilai vital, nilai kerohanian. Jadi, hierarki nilai menurut Notonegoro itu ada 3, nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Kita lanjut amandemen konstitusi. Tadi kan kita udah bahas, konstitusi adalah aturan-aturan dalam penyelenggaraan negara. Gitu kan? Nah, di sini konstitusi sudah Ibu jelaskan tadi di materi kelas juga ada tertulis, ada tidak tertulis. Kalau tertulis adalah UUD NRI tahun 45, tidak tertulis itu konvensi atau pidato kenegaraan, atau bisa juga kebiasaan adat intinya peraturan yang tidak tertulis kan gitu. Amandemen ini di Indonesia terjadi 3 kali amandemen. Yang pertama tahun 1999, yang kedua tahun 2000, yang ketiga tahun 2001, yang ketiga tahun 2002. Kita bahas yang fokus ke apa? Ke amandemennya. Amandemen yang pertama pada tahun 1999 itu fokus pada pembatasan kekuasaan presiden. Ingat tuh, jadi kalau amandemen yang pertama tahun 99 itu fokus pada pembatasan kekuasaan presiden yang pertama. Kalau amandemen yang kedua tahun 2000 itu mengenai peran dan fungsi DPR. Peran dan fungsi DPR itu amandemen yang kedua. Amandemen ketiga mengenai pembentukan lembaga DPD, KY, dan MK. Pembentukan lembaga DPD, KY, dan MK. Sedangkan amandemen ketiga mengenai pendidikan dan kebudayaan. Jadi amandemen pertama mengenai pembatasan kekuasaan presiden, amandemen kedua tentang fungsi peran dan fungsi DPR, serta HAM itu amandemen kedua. Amandemen ketiga mengenai pembentukan lembaga DPD, KY, dan MK. Amandemen yang keempat mengenai pendidikan dan kebudayaan. Bu, yang keempat itu tahun berapa ya? Gimana, Kak? Yang keempat itu tahun berapa? Yang keempat tahun 2002. Jadi yang pertama, amandemen yang pertama tahun 99 mengenai pembatasan kekuasaan presiden, fokusnya ke situ amandemennya. Amandemen yang kedua tahun 2000 mengenai peran dan fungsi lembaga DPR dan hak asasi manusia. Amandemen yang ketiga tahun 2001 mengenai pembentukan lembaga DPD, KY, dan MK. Amandemen yang keempat mengenai pendidikan dan kebudayaan. Oke, Bu, makasih. Ya, sama-sama. Sekarang kita lanjut peraturan perundang-undangan. Oke. Peraturan perundang-undangan itu kan peraturan tertulis yang memuat norma hukum, mengikat secara umum, dibentuk oleh lembaga negara melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan perundang-undangan itu peraturan tertulis, memuat norma hukum,
mengikat secara umum dan ditetapkan oleh lembaga negara melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Ibu pernah nyuruh kamu menghafalkan tata urutan perundang-undangan. Dan sekarang yang berlaku sekarang, tata urutan yang berlaku sekarang adalah berdasarkan UU nomor 15 tahun 2019. Jadi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini sekarang itu UU nomor 15 tahun 2019. Apa saja urutannya? Nah, urutannya ini berdasarkan UU nomor 15 tahun 2019 urutannya apa? Yang pertama, UUD NRI tahun 45. Pertama. Kedua, TAP MPR. Ketiga, UU atau Perpu. Keempat, PP. Kelima, Perpres. 6, Perda Provinsi. 7, Perda Kabupaten atau Kota. Jadi, peraturan perundangan itu kan peraturan tertulis yang memuat norma hukum, mengikat secara umum, ditetapkan oleh lembaga negara melalui prosedur peraturan perundang-undangan. Tata urutan yang berlaku pada saat Indonesia adalah UU nomor 15 tahun 2019. Tata urutannya apa saja, Bu? Yang pertama, UUD NRI tahun 45. Yang kedua, TAP MPR. Ketiga, UU atau Perpu. UU itu undang-undang. Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Keempat, PP. PP itu apa? Peraturan pemerintah. 5, Perpres. Perpres itu apa? Peraturan presiden. 6, Perda Provinsi. Perda Provinsi itu apa? Peraturan pemerintah, peraturan daerah provinsi. 7, Perda Kabupaten atau Kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Ada yang mau tanyakan mengenai peraturan perundang-undangan? Bu, tadi pengertiannya dibacain lagi, Bu. Sekali lagi. Oh, sekali lagi. Pengertiannya. Ya, oke. Peraturan perundangan itu peraturan tertulis yang memuat norma hukum, yang mengikat secara umum. Udah, Kak? Dan dibentuk oleh lembaga negara melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang dibentuk oleh lembaga negara melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tadi kalau urutannya, udah ya mencatat semuanya? UUD NRI tahun 45 yang pertama, yang kedua TAP MPR, yang ketiga UU atau Perpu, yang keempat PP, PP itu peraturan pemerintah, 5 Perpres, peraturan presiden, 6 Perda Provinsi, peraturan daerah provinsi, 7 Perda Kabupaten atau Kota, atau peraturan daerah kabupaten atau kota. Udah? Kita lanjut. Oke, terima kasih. Yang keempat, perjuangan bangsa Indonesia sebelum dan sesudah kebangkitan nasional. Kan gitu. Ini berhubungan dengan kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional itu latar belakangnya dimulai dengan kebijakan politik etis. Nah, nomor 7 nih nyambung nih sama nomor 7. Kebijakan politik etis itu kan sebagai ucapan terima kasih dari pemerintah Belanda atas apa ya, selama 3,5 abad ya Bang Indonesia kan dijajah oleh penjajah Belanda. Nah,
para tokoh humanis Belanda ini mengucapkan terima kasih kepada bangsa Indonesia. Makanya dikeluarkanlah kebijakan politik etis. Satu tokohnya adalah Van de Penter. Nah, Ibu Sagus Mas nomor 7 nih. Politik etis ini ada 3. Irigasi, transmigrasi, edukasi. Jadi kebijakan politik etis itu ada 3. Irigasi atau pengairan, transmigrasi perpindahan penduduk, yang ketiga edukasi, pengajaran, dan pendidikan. Jadi ingat tuh, kebijakan politik etis itu ada 3. Pengairan atau irigasi, transmigrasi atau perpindahan penduduk, yang ketiga edukasi, pengajaran, dan pendidikan. Nah, dengan adanya kebijakan politik etis ini, yang lebih akhirnya Bang itu yang lebih kepada edukasi pendidikan. Sehingga ketika itu pemerintah Belanda membuat pendidikan umum maupun pendidikan kejuruan. Sehingga masyarakat Indonesia menjadi tersadar bahwa selama ini bangsa Indonesia itu dibodoh-bodohi oleh penjajah. Sehinggalah melawan penjajah melalui organisasi. Nanti kita akan belajar tuh Kak di situ. Ada organisasi nyambung nih ke Organisasi Kebangkitan Nasional Budi Utomo sama Indes Partis. Ini nyambung ke nomor 8 nih Kak. Jadi Organisasi Kebangkitan Nasional itu kan ada Budi Utomo, ada Indes Partis, ada Syarikat Islam. Jadi ada Budi Utomo, Syarikat Islam, Indes Partis. Kita bahas yang ke-8 nih. Nomor 8 nih, Budi Utomo. Budi Utomo itu kan organisasi yang dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908. Jadi hari dibentuknya Budi Utomo dirancang sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi sampai sekarang kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional itu pada tanggal 20 Mei. Itu merupakan hari lahirnya Budi Utomo. Kemudian kalau Indes Partis ini didirikan oleh 3 serangkai. Ingat-ingat tuh, Indes Partis ini didirikan oleh 3 serangkai. Siapa saja tokohnya 3 serangkai itu? Adalah Dwesdecker atau nama lainnya Danu Dirja Setiabudi. Yang kedua Cipto Mangunkusumo. Yang ketiga Ki Hajar Dewantara atau nama lainnya adalah Suwardi Suryaningrat. Jadi Indes Partis atau IP ini didirikan oleh 3 serangkai. Tokohnya adalah Dwesdecker atau Danu Dirja Setiabudi. Yang kedua Cipto Mangunkusumo. Yang ketiga Ki Hajar Dewantara atau nama lainnya Suwardi Suryaningrat. Dibentuk pada tanggal 25 Desember 1912. Jadi ingat tuh, IP atau Indes Partis ini yang bentuk adalah 3 serangkai. Kemudian tadi kita kembali perjuangan sebelum dan sesudah kemerdekaan ini. Kalau sebelum kebangkitan nasional, yang pertama dipimpin raja, tokoh bangsawan, dan tokoh agama. Jadi itu kan perjuangan sebelum kebangkitan nasional kita bahas nih. Sebelum kebangkitan nasional itu yang pertama dipimpin raja, tokoh bangsawan, dan tokoh agama. Yang kedua, bersifat kedaerahan. Yang ketiga, bersifat fisik dengan mengangkat senjata. Udah, Kak? Yang keempat, terfokus pada pemimpin karismatik. Kelima, bersifat reaktif dan spontan. Ini perjuangan sebelum kebangkitan nasional. Ingat tuh,
Sebelum kebangkitan nasional itu yang pertama dipimpin raja, tokoh bangsawan dan tokoh agama. Kedua bersifat kedaerahan. Ketiga bersifat fisik dan mengangkat senjata. Keempat terfokus pada pemimpin yang karismatik. Yang kelima bersifat reaktif dan spontan. Kalau perjuangan sesudah kebangkitan nasional itu juga ada 5. Yang pertama dipimpin oleh kaum terpelajar. Yang kedua bersifat nasional. Yang ketiga perjuangannya melalui diplomasi. Yang keempat memiliki organisasi. Yang kelima memiliki visi yang jelas Indonesia merdeka. Jadi kalau perjuangan sesudah kebangkitan nasional itu yang pertama dipimpin oleh kaum terpelajar, bersifat nasional, perjuangan yang secara diplomasi, memiliki organisasi, yang kelima memiliki visi yang jelas Indonesia merdeka. Oke. Ada yang ketinggalan? Tidak ada? Tadi yang nomor 2 apa ya, Bu? Yang sesudah. Ya, sesudah. Bersifat nasional. Oh ya, makasih, Bu. Oke. Jadi yang sesudah itu dipimpin oleh kaum terpelajar, bersifat nasional, perjuangan secara diplomasi, memiliki organisasi, memiliki visi yang jelas Indonesia merdeka. Bisa kita lanjut, Kak? Bisa, Bu. Oke, kita lanjut. Unsur-unsur pembentuk negara Indonesia itu ada 2, Kak, unsurnya. Unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Nah, jadi unsur pembentuk negara Indonesia itu ada 2. Ada unsur konstitutif, unsur deklaratif. Unsur konstitutif ini unsur mutlak berdirinya negara. Berarti harus ada nih. Namanya juga mutlak harus ada. Yang pertama adalah rakyat. Yang kedua wilayah. Yang ketiga pemerintah yang berdaulat. Jadi unsur konstitutif itu unsur mutlak berdirinya negara. Apa saja? Rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat. Kalau yang kedua, unsur deklaratif. Unsur deklaratif itu apa, Bu? Unsur tambahan berdirinya negara. Unsur tambahan berdirinya negara. Apa itu? Pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain. Dan pengakuan ini terbagi 2, Kak. Ada pengakuan secara de facto. Fakto berarti berdasarkan fakta atau kenyataan. Yang kedua, pengakuan secara de jure, pengakuan secara hukum. Oke, jadi unsur pembentuk negara itu ada 2, unsur konstitutif, unsur deklaratif. Konstitutif unsur mutlak berdirinya negara, deklaratif unsur tambahan berdirinya negara. Kita lanjut letak geografis. Ini pelajaran IPS nih. Kan tadi Ibu udah bahas, wilayah merupakan salah satu unsur konstitutif atau unsur mutlak. Jadi kalau sebuah negara punya rakyat tapi nggak punya wilayah, lo mau tinggal di mana? Kan begitu. Makanya wilayah menjadi suatu keharusan terbentuknya sebuah negara. Letak geografis Indonesia itu kan diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Kan itu pelajarannya Bu Eni ya. Pelajarannya Bu Pama ya kalau geografi ya. Di sini diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Benuanya adalah Asia dan Australia. Samudranya Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Oke. Kita lanjutkan terakhir. Tadi kan kebijakan politik etis udah. Organisasi Kebangkitan Nasional juga udah. Yang terakhir Kongres Pemuda di kelas 8 nih. Kongres Pemuda ini adalah sebuah kongres yang dibentuk oleh organisasi-organisasi pemuda. Pelajaran kita kelas 8 nih. Di mana para pemuda mengadakan 2 kali kongres. Yang pertama Kongres Pemuda 1.
Kongres Pemuda 1 ini dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Jadi Kongres Pemuda 1 dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. 30 April sampai 2 Mei 1926 Jakarta. Itu Kongres Pemuda 1. Kalau Kongres Pemuda 2 dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Jadi kalau Kongres Pemuda 2 dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Nah, Kongres Pemuda 2 ini kan menghasilkan Sumpah Pemuda. Nah, ketuanya ketika Kongres Pemuda 2 adalah Sugondo Joyo Puspito. Ini dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Jadi organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia itu menjadi ketua ketika Kongres Pemuda 2. Jadi ketua panitia Kongres Pemuda 2 adalah Sugondo Joyo Puspito. Sugondo siapa tadi, Bu? Sugondo Joyo Puspito. Sugondo Joyo Puspito. Itu organisasinya dari PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Bu, Ya, ya. Ini, Kenapa Kak? meetingnya tinggal 1 menit, mau saya bikin lagi nggak? Boleh. Kita keluar dulu Kak. Kita langsung tadi tinggal di kelas 9. Kita keluar lagi ya, ntar masuk lagi untuk kelas 9. Davin, itu kan baru kelas 8, dinilai ke atas lagi. Biar kelas 9 yang bisa baca sama Ibu. Oke. Yang nomor 1. Nah, pemberontakan periode 1945 sampai 1950. Ini pemberontakan tahun 45 sampai 50. Kita udah pernah belajar di materi kita kelas 9 Mesir Ganjil. Itu ada pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DITII, pemberontakan APRA, pemberontakan Andi Ajis, dan pemberontakan RMS. Jadi ada 5 pemberontakan yang terjadi ketika tahun 45 sampai 50. Pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DITII, pemberontakan APRA, Andi Ajis, sama RMS. Nah, kalau PKI itu kan mengganti dasar negara Pancasila dengan komunis. Yang kita tahu itu. Kalau DITII mengganti dasar negara Pancasila dengan ideologi Islam. Nah, kalau APRA menolak pembubaran negara Pasundan dan membentuk angkatan perang sendiri. Jadi kalau APRA itu menolak pembubaran negara Pasundan dan membentuk angkatan perang sendiri. Bu Jija, tadi yang sebelum RMS itu apa, Bu? Andi Ajis. Kan pemberontakan PKI di Madiun, DITII, APRA, Andi Ajis, RMS. Tadi kalau PKI mengganti dasar negara Pancasila dan paham komunis. Kalau DITII mengganti dasar negara Pancasila dan ideologi Islam. Kalau APRA tujuannya menolak pembubaran negara Pasundan dan membentuk angkatan perang sendiri. Nah, kalau Andi Ajis ketidaksetujuan penyatuan NIT menjadi bagian NKRI. NIT apa sih Bu? Negara Indonesia Timur. Jadi ketidaksetujuan rencana penyatuan NIT menjadi bagian NKRI.
Itu kalau Andi Ajis. Kalau RMS mendirikan negara sendiri yang terpisah dari NIT dan RIS. Kalau RMS mendirikan negara sendiri yang terpisah dari NIT dan RIS. Udah? Sekarang kita beralih yang kedua, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru. Orde Baru ini presidennya siapa, Kak? Soeharto. Pintar, Soeharto. Orde Baru ini kan berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Itu masa Pak Soeharto. Apa saja penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru? Yang pertama, pelaksanaan pemilu kurang demokratis. Pelaksanaan pemilu kurang demokratis. Yang kedua, pemerintah cenderung sentralistik. Pemerintah cenderung sentralistik. Yang ketiga, kebebasan pers cenderung dikekang. Yang keempat, maraknya praktek KKN. KKN apa sih, Bu? Korupsi, kolusi, nepotisme. Dan yang kelima, perekonomian bersifat monopolistik. Jadi ada 5 tuh. Penyimpangan daripada masa Orde Baru, pelaksanaan pemilu kurang demokratis, pemerintah cenderung sentralistik, ketiga, kebebasan pers cenderung dikekang, yang keempat, maraknya KKN, yang kelima, perekonomian bersifat monopolistik. Jadi 5, Kak. Bu, tadi kebebasan pers cenderung apa, Bu? Dikekang, dikekang. Dikekang. Ya, nggak bebas gitu, Kak. Tadi yang kelima apa, Bu? Yang perekonomian. Perekonomian bersifat monopolistik. Oke, udah? Kita lanjut yang ketiga. Kita bahas masalah kedaulatan. Kedaulatan ini kan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Ya, kedaulatan terbagi 2. Ada ke dalam, ada keluar. Kan gitu. Ini materi udah kelas 9 nih, kamu masih ingat dah? Semuanya pasti. Kalau ke dalam itu apa, Kak? Lu pengen tahu kalau ke dalam itu apa? Negara berhak mengatur rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Pintar. Kalau keluar? Negara berhak mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain. Pintar. Berarti kamu udah tahu tuh. Itu akan keluar juga. Kemudian sifat-sifat kedaulatan. Sifat kedaulatan itu menurut Jane Bodin itu apa saja, Kak? Sifat-sifat kedaulatan menurut Jane Bodin itu apa saja? Memaksa, mengatur, menyeluruh. Sifat kedaulatan menurut Jane Bodin ada 4, Kak. Apa saja? Tunggal, asli, permanen, tidak dapat dibagi-bagi. Tuh, sifat kedaulatan ada 4. Tunggal, asli, permanen, tidak dapat dibagi-bagi. Tuh, sifat-sifat kedaulatan. Menurut Jane Bodin. Kemudian, teori kedaulatan ada berapa? Ayo, Ibu mau nanya, teori kedaulatan ada berapa? Teori kedaulatan. Ada 5. Ada 5, apa saja? Ayo kan sebutin. Teori kedaulatan Tuhan, raja, negara, hukum, rakyat. Pintar, ada 5. Kedaulatan Tuhan, raja, negara, hukum, rakyat. Pertanyaan di sini, teori kedaulatan yang dianut Indonesia. Ada berapa, Kak? 2. 2, apa saja? Rakyat sama Hukum hukum. rakyat. Pintar, hukum dan rakyat. Berarti kamu masih ingat tuh kalau kelas 9 malam baru belajar kemarin. Kedaulatan rakyat dan teori kedaulatan hukum adalah 2 teori kedaulatan yang dianut negara Indonesia.
Kemudian prinsip kedaulatan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUD NRI tahun 45. Prinsip kedaulatannya apa? Ada pasal 1 ayat 2 bunyinya apa? Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi prinsip kedaulatan rakyat berdasarkan pasal 1 ayat 2, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oke, sekarang nomor 4, puncak persatuan dan kesatuan adalah proklamasi kemerdekaan. Jadi puncak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah proklamasi kemerdekaan. Yang kelima, implementasi wawasan Nusantara. Ini juga pelajaran kelas 9 nih, belum lama kita pelajari. WANUS atau wawasan Nusantara itu artinya apa, Kak? WANUS artinya apa? Cara pandang Cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. pinter berdasarkan Pancasila dan UUD 45 kan gitu. Nah, di sini yang ditanyakan di bidang politik. Kan kita udah belajar tuh. Ada di buku paket kamu kelas 9 halaman 100 itu ada dalam bidang politik. Menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Jadi nomor 5 itu di bidang politik itu menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Selanjutnya yang keenam, bela negara. Kita baru banget belajar sebelum kita PAT. Bela negara itu kan kewajiban setiap warga negara kan untuk membela negaranya. Nah, dasar hukum bela negara itu ada landasan idil, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Kan begitu ya? Nah, kalau landasan idilnya apa, Kak? Nilai-nilai Pancasila. Pinter, nilai-nilai Pancasila. Kalau landasan konstitusional itu apa saja? UUD NRI tahun 1945. Iya, pasal berapa, 23 Kak? ayat 3. Pinter. Kemudian? Dan pasal 30 ayat 1 sampai 5. Iya, pinternya kan tuh. Jadi kalau landasan idilnya nilai Pancasila, kalau landasan konstitusional itu pasal 27 ayat 3, UUD NRI 45 dan pasal 30 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5. Kalau landasan operasionalnya apa saja, Kak? Banyak kan? Ada 9. TAP MPR nomor 6 tahun 2000, TAP MPR nomor 7 tahun 2000, UU nomor 29 tahun 54, dan lain seterusnya. Kamu itu materinya baru kemarin banget, kamu pasti udah bisa tahu sendiri di situ. Kemudian wujud bela negara. Wujud bela negara berdasarkan UU nomor 3 tahun 2002 itu ada 4. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Dan yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesinya. Jadi wujud bela negara itu kan ada 4. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Yang keempat, pengabdian sesuai dengan profesinya. Oke. Kemudian sistem bela negara. Kita juga udah belajar. Sistem bela negara itu disingkat dengan Sishankamrata. Sishankamrata ini adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Kan gitu. Ada 2 komponen di dalamnya. Komponen utama TNI dan Polri. Komponen pendukungnya adalah rakyat terlatih. Atau RATI siapa aja itu kan. Hansip, Security, Satpol PP, dan lain sebagainya. Kemudian kita belajar perjuangan mempertahankan NKRI kan terbagi jadi 2. Ada perjuangan secara fisik, ada perjuangan secara diplomasi. Secara diplomasi salah satunya adalah KMB, Konferensi Meja Bundar. Di KMB ini akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal berapa? 27 Desember 1949.
Jadi konferensi meja bundar atau KMB ini menjadi perundingan terakhir bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia itu berhasil memaksa Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Oke. Sekarang kita lanjut yang ketujuh. UDNRI tahun 45. Tadi UDNRI tahun 45 merupakan konstitusi tertulis bangsa Indonesia, kan gitu ya. Kemudian sistematika UUD 45 itu ada dua. Ada pembukaan, ada batang tubuh. Pembukaan terdiri atas 4 alinea dan terdiri atas 4 pokok pikiran, kan begitu. Nah, pokok pikirannya itu kan ada 4 ya Kak. Ini kamu ingat ya, kamu kelas 7 belajar, kelas 9 juga belajar mengenai pokok pikiran ini. Pokok pikiran yang pertama itu adalah negara persatuan. Negara persatuan ini sesuai dengan sila ketiga. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti pokok sila ke-5. Pokok pikiran ketiga, negara berkedaulatan rakyat. Berarti sila ke-4. Pokok pikiran ke-4, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil yang beradab. Berarti sila 1 dan sila 2. Coba, pokok pikiran pertama sila keberapa, Kak? 3. 3, pinter. Pokok pikiran kedua? 5. 5. Pokok pikiran ketiga? 4. 4. Pokok pikiran keempat? 1 dan 2. 1 dan 2, pinter. Sekarang ke-8, lembaga-lembaga negara. Lembaga negara itu ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Sekarang di sini yang akan keluar di AM itu kepada wewenang KY, wewenang MA, DPD, dan hubungan presiden dengan DPR. Nah, wewenang KY. KY itu kan komisi yudisial. Itu ya, salah satu lembaga legislatif di Indonesia. Ada yang tahu wewenang KY itu apa, Kak? Wewenang KY itu apa? Wewenang KY itu mengusulkan pengangkatan hakim agung. Mengusulkan pengangkatan hakim agung. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menegakkan kehormatan dan perilaku hakim. Jadi mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan perilaku hakim. Jadi KAI ini tugasnya ngawasin kerjanya hakim. Nah itu Kak. Kemudian kalau wewenangnya MA, Mahkamah Agung, MA juga salah satu lembaga legislatif. Wewenangnya MA ini mengadili pada tingkat kasasi. Mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang pertama, MA itu mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. DPD. DPD ini kepanjangannya apa, Kak? DPD, kepanjangannya apa? Dewan Perwakilan Daerah. Pintar, Dewan Perwakilan Daerah.
DPD ini merupakan anggota legislatif perwakilan dari masing-masing daerah. Dan DPD itu setiap provinsi perwakilannya ada 4 orang. Jadi DPD perwakilannya tiap provinsi itu ada 4 orang. Kemudian hubungan presiden dengan DPR. Nah, tadi kan Ibu udah bahas tuh tadi. Hubungan presiden dengan DPR itu yang pertama membuat undang-undang. Kemudian hubungannya mengawasi kinerja presiden. Kemudian menetapkan undang-undang tentang APBN. Karena DPR itu kan fungsinya ada 3. Ada legislasi, anggaran, pengawasan. Legislasi berhubungan undang-undang, anggaran berhubungan dengan APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Dan kalau fungsi pengawasan, mengawasi kinerja pemerintah. Nah, ini mengawasi kerjanya presiden. Berarti nanti kalau ada soal salah satu lembaga negara yang bekerja sama dengan presiden untuk membuat undang-undang adalah DPR. Ya, Kak. Selanjutnya adalah ke-9, penyebab konflik di masyarakat menurut Sujono Sukanto. Nah, ini pelajaran baru kemarin ini. Nah, coba ada yang bisa bantu Ibu, apa saja penyebab konflik di masyarakat? Baru kemarin ini. Apa saja Kak penyebab konflik dalam masyarakat Kak? Menurut Sujono Sukanto apa saja? Perbedaan individu. Perbedaan antar individu, Pintar. Yang kedua. kebudayaan, Kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan sosial. Kemudian yang terakhir? Perubahan sosial. Iya, perubahan sosial. Jadi penyebab konflik di masyarakat menurut Sujono Sukanto yang pertama perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan sosial. Jadi ada 4 ya Kak. Perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, perubahan sosial. Kemudian permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, permasalahan muncul, permasalahan apa Pak? Kak? Permasalahan keberagaman sosial budaya yang pertama. Yang kedua, permasalahan keberagaman ekonomi. Yang ketiga, permasalahan keberagaman gender. Kita bahkan kemana baru bahas tuh Kak yang maju bab 5. Jadi permasalahan keberagaman itu yang pertama permasalahan keberagaman sosial budaya, permasalahan keberagaman ekonomi, dan yang ketiga permasalahan keberagaman gender. Kemudian prinsip harmoni dalam keberagaman. Prinsip harmoni dalam keberagaman. Ada yang tahu prinsipnya apa aja? Kesetaraan. Prinsip harmoni dalam keberagaman, Kak. Ada 5. Yang pertama, kesetaraan. Yang kedua, toleransi. Ketiga, keterbukaan. Keempat, pengakuan. Kelima, kerjasama. Jadi prinsip harmoni dalam keberagaman adalah kesetaraan, toleransi, keterbukaan, pengakuan, kerjasama. Oke. Kemudian yang ke-10 ras. Nah, ini kita belajar nih ras. Ras apa ya? Pengertian ras apa, Kak? Golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan rumpun bangsa. Pinter. Ras Indonesia terbagi berapa? 4. Apa saja? Ras Malayan Mongoloid, Ya, lanjut. ras Asiatik Mongoloid, dan ras Caucasus. Satu lagi. Melanesia. Ya nggak? Ras Indonesia itu ada 4. Malayan Mongoloid, Melanesoid atau Melanesia, kemudian Asiatik Mongoloid, sama Kaukasoid. Selanjutnya kita belajar ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi terbuka ini kan ideologi yang dinamis dan luas terhadap perkembangan manusia dan zaman. Oh, dia mah luas dah.
Ideologi yang luwes dan dinamis terhadap perkembangan manusia dan zaman. Nah, kalau tertutup, kebalikannya. Ideologi yang secara mutlak sehingga tidak peka terhadap perkembangan manusia dan zaman. Jadi kalau terbuka itu ideologi yang sifatnya dinamis. Ceritanya itu dinamis dan luas dalam perkembangan manusia dan zaman. Itu kalau terbuka. Sedangkan kalau tertutup, kebalikannya. Ideologi yang ditetapkan secara mutlak sehingga tidak peka terhadap perkembangan manusia dan zaman. Kemudian yang terakhir 12, sila yang sesuai dengan pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah sila keempat. Jadi demokrasi Indonesia dan demokrasi Pancasila. Yang sesuai silanya dengan sila keempat, sesuai dengan demokrasi Pancasila itu lebih mengutamakan musyawarah. Musyawarah itu sila keberapa? Sila keempat. Udah? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini, Kak? Bisa dipahami semuanya? Ibu tadi yang maksud 12 itu sila yang sesuai dengan pelaksanaan demokrasi itu maksudnya apa ya, Bu? Sila keempat, Kak. Jadi sila yang sesuai dengan demokrasi Pancasila itu sila lebih mengutamakan sila keempat. Karena demokrasi Pancasila itu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Nah, musyawarah itu sila keberapa? Sila keempat. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, karena besok kan bentuk soalnya itu ada 5 tadi Bu bilang. Kamu baca soalnya teliti ya Kak dengan sebaik-baiknya. Ini kan ada 5 soal isian. Nah, 5 soal isian itu kan Ibu nyuruh kamu itu hanya 1 kata. Pasti Ibu beri kunci jawabannya 1 kata. Jadi namanya juga isian singkat, berarti 1 kata, tidak lebih dari 1 kata. Gitu ya Kak. Jadi kamu dibaca, jangan apa ya Kak, jangan ngasal gitu jawabnya. Kan waktunya kan cukup lama, Bu Reja kayak ngasih waktu 90 menit sampai 2 jam ya, sampai 120 menit. Besok PKN biasanya 90 menit, berarti 1,5 jam. Itu dikerjakan dengan teliti, dengan sebaik-baiknya. Jangan apa ya, jangan terburu-buru, jangan ngasal gitu. Karena nilai HM ini atau asesmen madrasah ini kan akan masuk ke ijazah kamu. Walaupun kamu udah dapat IC misalnya soal-soal unggul lainnya, tapi kalau ijazah kamu nggak bagus kan sangat disayangkan gitu. Karena kita kemana-mana kan pasti punya ijazah. Ada menanyakan lagi sampai di sini? Tidak ada? Bu, saya ingin tanya. Iya, kenapa Kak? Untuk isian itu diisinya huruf kapital semua, Bu? Enggak, hurufnya huruf kecil Kak. Huruf kecil. Kecil semua? Iya, kecil semua. Nanti Ibu ingin nanya juga sih ke Bu Reza nih, apa nanti ngoreksinya manual ataukah berdasarkan poin yang ada. Kan Ibu ngasih nilai per soal itu 2. Berarti kalau 2 kali 50 kan 100 ya Kak. Nah itu. Nah untuk isian singkat, apakah Ibu ngoreksi secara manual ataukah memang sesuai dengan jawaban yang ada? Ibu tanyakan ke Bu Reza. Tapi intinya kamu jawab 1 kata. Ibu mau nanya deh, untuk memudahkan kamu lebih senang nulis huruf kecil atau huruf kapital? Bu nanya ke kamu nih semua. Kapital. Kapital. Berarti kalau kapital, Ibu akan mengganti kunci jawaban kita kapital. Gitu ya Kak. Jadi ingat tuh kamu kalau udah isian singkat berarti nulis harus kapital. Bisa dipahami? Oke ya. Oke, berarti kita sepakat untuk isian singkat karena hanya 1 kata berarti kita huruf kapital. Jadi kamu pastikan nulisnya kapital karena Ibu kunci jawabannya ke kapital karena sepakatan kita di hari ini ya. Jadi kalau tahu teman-teman kamu, ini kan yang masuk 74 orang ya, sama Ibu jadi 74 anak. Sedangkan jumlah siswa semuanya kan 195. Nah, karena Zoom kita ini gratis, kan cuma bisa kuotanya 100 anak ya. Nah, ini kan tidak semuanya bisa hadir nih. Karena ada berbagai urusan, sehingga hanya
74. Ibu ngelihat data sih semuanya perwakilan kelas ada ya Kak, 91 ada, 92 ada, 93 ada, 94 ada, 95 ada, 96 juga ada. Jadi Ibu sangat berharap yang hari ini ikut dalam pembahasan materi ASmen PKN kelas 9, Ibu sangat berharap bisa memberitahukan ke teman-teman kamu yang tidak bisa ikut Zoom, bukan karena tidak diizinkan, memang kuotanya terbatas. Gitu ya Kak. Dan Ibu kan sudah nge-share juga tuh di grup PJJ kelas 9. Materi-materi kelas 7, 8, 9 akan keluar dalam ujian. Gitu. Nah, biarkan teman-teman kamu mengeprint itu, kemudian kamu bisa menambahkan dari penjelasan Ibu yang hari ini. Tadi Davin udah direkod, bisa nggak Bang? Direkam apa yang dijelaskan, bisa nggak? Bisa, Bu, bisa. Ya, oke. Terima kasih banyak. Kalau bisa, nanti bisa kamu share di grup angkatan kamu. Grup angkatan kamu ada? Ada, sip. Berarti karena Ibu jadwalnya di hari Rabu, berarti Ibu udah lega nih. Ibu udah ngasih materi ASmen 789, materi apa saja yang akan keluar. Kemudian Ibu udah membahas di pagi ini nih. Tadi kita udah mulai jam 10 sampai setengah 12 nih. Kita udah selesai Ibu bahas. Jadi Ibu udah nggak punya hutang lagi sama kelas 9. Kalian tinggal belajar dari materi yang sudah Ibu berikan. Kamu tinggal baca-baca kembali penjelasan yang Ibu sampaikan via Zoom ini. Semoga ketika jadwal PKN di hari Rabu, tanggal 5 April 2023, karena Ibu di hari itu kan ada 3 mata pelajaran kalau nggak salah ya Kak? Bersama IPA sama Konhadis kalau nggak salah ya? Benar nggak ya? Kalau nggak salah sih Ibu jadwalnya itu. Jadi kalau misalnya itu 3 mapel, kalian sudah bisa menyicil belajar hari Rabu untuk di hari ini. Gitu. Jadi kalian sudah menyicil nih, PKN kamu udah tahu, oh ini loh yang harus kita pelajari kan. Gitu. Begitu saja, bisa kita buka kamera semuanya Kak, kita foto dulu bersama. Yalah, kita belajar nih, udah lama kita nggak belajar online ya. Kita, Davin Pak.